Ya, kita bicarakan isu dari politik dan dinasti yang menjadi hangat sekarang menjelang pemilu. Yang menarik sekali dalam pandangan sejarah adalah isu dari dinasti politik. Ya. Dinasti politik yang muncul sebab presiden yang demisioner, Presiden Jokowi, mencalonkan anaknya Gibran sebagai pasangan untuk paslon 2, ya, Prabowo dan Gibran. Ya. Dan banyak yang dibicarakan mengenai isu dari apakah layak atau tidak layak mendirikan salah satu dinasti, ya, dinasti politik. Ya. Dinasti politik yang seperti dilihat dengan Bung Karno dan Megawati, dinasti politik yang dicoba dibangkitkan sekarang, ya, pada era akhir dari Presiden Jokowi. Ya. Dan salah satu contoh yang menarik sekali bagi saya sebagai sejarawan adalah contoh dari Diponegoro. Ya. Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berjuang selama perang Jawa, perang Diponegoro. Dan dia ditangkap secara hianat di Magelang pada hari Minggu 28 Maret 1830, ya, dan diasingkan ke Sulawesi selama sepertiga dari hidup, ya. Hampir 25 tahun dia mendekam di dua kamar yang panas dan menyedihkan. Pertama di Manado, di Fort New Amsterdam, dan kedua di Makassar, di Fort Rotterdam, ya, di mana dia wafat pada umur 70 pada 8 Januari 1855. Dan dinasti politik, isu dari dinasti, isu dari warisan, isu dari bagaimana generasi berikut bisa mengemban tugas dari bapaknya, sebenarnya sudah dibahas oleh Diponegoro, ya, di dalam dia punya babad Diponegoro, dia punya renungan yang bagaimana dengan warisan beliau, warisan kepada generasi, warisan kepada keluarga, dan warisan kepada masyarakat yang lebih luas, ya, masyarakat Indonesia sekarang, ya, yang adalah pewaris dari seorang pahlawan seperti Diponegoro. Pada awalnya warisan itu dipertimbangkan waktu di Magelang, waktu sedang menghadap dengan dekok, ya, pada hari fatal, hari Minggu 28 Maret 1830, yang berujung dengan penangkapan yang pengkhianat dari Diponegoro oleh Belanda, ya. Dan dia sedang duduk di sofa dengan dekok, dan saat sebelum dia meninggal, saat waktu dia masih di dalam pengasingan, dia pernah menulis salah satu memoir babad, ya, babad Diponegoro, ya, yang dia menulis di luar kepala dalam hitungan 9 bulan antara bulan Mei 1831 sampai bulan Februari 1832. Dan di dalam babad ini tulisan atau didikte oleh Diponegoro sendiri kepada seorang juru tulis yang jawantakan di dalam tembang Majapahit. Dia ada refleksi mengenai bagaimana dia bertindak selama perang dan bagaimana dia bertindak pada ujung perang waktu dia ditangkap di Magelang, ya. Bagaimana dia ada pikiran mengenai warisan sejarah beliau, ya, kepada orang-orang yang berikutnya, bagaimana panutan, bagaimana contoh beliau sebagai seorang tokoh utama sejarah kepada generasi berikutnya. Dan di dalam babad yang dia tulis setahun lebih, 18 bulan sesudah kejadian di Magelang, dia menulis begini: Pansengsoyo angat mengkono tiasa aji, lamo matanono ingsun marang jenderal iki, nora becik tamairo dadi ngilangake kramaning nerpati, aprak amukan pan urusu pocap neki, tan karuan ingkang cidro, anggur sun sumende takdir. Berulang-ulang Sultan, beliau sendiri Diponegoro, bersoal jawab dalam hati, jika saya membunuh jenderal, dekok, akibatnya timbul masalah, ya, timbul masalah bagi saya, karena akan merendahkan martabat saya. Jika saya sebagai seorang pangeran mengamuk-amuk seperti orang berkelahi di jalan, ya, hal itu akan membawa malu kepada saya nanti kelak. Baiklah saya berserahkan diri kepada takdir, ya.
baiklah saya menunduk kepada takdir saya sendiri. Jadi ini adalah pikiran Diponegoro saat ditangkap. Dia sedang merenungkan dan sedang mempertimbangkan apakah akan kelihatan baik di dalam pandangan sejarah kalau dia terus-menerus langsung membunuh jenderal yang dia bisa. Dia punya Kanjeng Kaya Bondo Yudo, keris pusaka di dalam sabuknya. Dia bisa menghunus keris dan membunuh jenderal langsung. Tapi dia menolak tindakan demikian sebab dia bilang bahwa itu akan kelihatan seperti orang mengamuk-amuk ya di jalan ya. Tidak akan kelihatan baik untuk kelak di posterity di masa depan ya. Warisan beliau akan dirusakkan oleh tindakan yang biadab seperti itu. Ya, lantas dia ke pengasingan. Di dalam pengasingan dia menulis Babat Diponegoro 1100 halaman dari luar kepala sendiri. Dia punya juru tulis yang membantu beliau untuk menjawantakan di dalam tembang Macapat. Tapi pikiran dan inti dari warisan yang dia mewariskan pada awalnya untuk anak-anak, untuk supaya anak yang lahir di dalam pengasingan punya pegangan mengenai budaya Jawa dan sejarah Jawa, bisa diwariskan untuk nanti kalau dia sudah wafat, ada yang bisa baca apa sebenarnya riwayat beliau, bagaimana renungan. Dan sepertiga dari Babat, dia mempertimbangkan apa yang terjadi di Magelang ya waktu dia ditangkap secara citra, secara pengkhianat oleh De Kock. Dan pada ujung dari hidup, dia juga ada pesan. Ya, pesan berbunyi begini: kuburkan jasadku di Makassar, di samping makam anakku Raden Mas Sarkumo, sertakan juga pusakaku keris Kanjeng Kiai Bondo Yudo, hasil peleburan 3 pusaka sebagai tanda kepercayaan pemimpin Jawa. Meski keturunanku 18, mereka harus memahami bahwa mewarisi pusaka ini sebagai simbol penguasa tanah Jawa tidaklah mudah. Tak seorang pun dari mereka boleh merasa bahwa dengan sendirinya ia mampu mengemban tugas seberat bapaknya. Jadi untuk generasi berikutnya, dia sedang berpikir bagaimana ya warisan saya. Saya sedang dikhianati. Salah satu hari yang paling sakti yaitu hari akhir puasa, hari raya, hari halal bilalal. Saya datang untuk menghadap De Kock. Tapi dengan citra, dengan pengkhianat, saya dihadang untuk pulang lagi ke perkemahan saya di pulau di tengah-tengah Kali Progo. Dan saya harus dikawal sampai ke Batavia dengan 2 opsir Belanda untuk menghadap dengan Gubernur Jenderal. Jadi ini adalah satu pengkhianatan yang luar biasa. Dan dalam Babat dia bilang berulang-ulang Sultan itu adalah dia sendiri berpikir dalam hati. Ya, seumpamanya saya membunuh jenderal, bagaimana itu akan ada akibat kepada pamor saya. Ya, sebagai seorang pemimpin Jawa. Ya, dia menulis berulang-ulang Sultan bersoal jawab dalam hati. Jika saya membunuh jenderal De Kock, ya, akibatnya timbul masalah, ya, karena akan merendahkan martabat saya, ya. Jika saya sebagai seorang pangeran mengamuk, ya, dan berkelahi seperti orang mengamuk di jalan, ya, hal itu akan membawa malu kepada saya kelak. Baiklah, saya berserahkan diri kepada takdir saya. Ya, saya menunduk kepada takdir. Itu lebih satria, lebih mulia, ya, daripada menghunus keris dan membunuh jenderal. Ya, ini akan dipandang dicelakan, akan dipandang buruk ya pada generasi berikutnya. Jadi untuk generasi berikutnya dia punya pikiran yang cukup matang sekali. Ya. Dia pikir bagaimana panutan, bagaimana contoh saya sebagai seorang pemimpin Jawa. Ya, seorang yang punya warisan di dalam sejarah, warisan yang ditulis oleh saya nanti kelak. Dan waktu di Magelang, bagaimana itu akan dipandang kalau dia menghunus keris Kanjeng Kiai Bondo Yudo dan memakai keris untuk membunuh jenderal.
Ya. Jadi di Ponorogo punya salah satu renungan, salah satu pikiran yang cukup matang sekali bagaimana dia mewariskan satu contoh untuk generasi penerus, ya, generasi yang akan lihat sejarahku, riwayatku sebagai seorang pemimpin Jawa, bahwa pada saat yang sangat genting, penuh cedera dan pengkhianat dari pihak Belanda di Magelang, saya masih mempertahankan martabat saya sebagai seorang pangeran, seorang makhluk yang mulia, seorang satria, dan tidak mengamuk-amuk seperti begal yang berkelahi di jalan. Ya. Dan dengan lapang dada, saya mau menerima takdirku sebagai tahanan politik yang akan mendekam selama 25 tahun di dua kamar yang panas dan menyedihkan. Pertama di Fort New Amsterdam di Manado, dan belakangan dari 1833 sampai wafatku di Makassar, ya, di Fort Rotterdam. Ini adalah contoh yang baik, contoh yang mulia, contoh yang bagus, supaya bisa disimak generasi penerus. Dan yang paling terasa, ya, sesudah dia nanti dikirim ke pengasingan, adalah tindakan di Ponorogo saat dia sedang menyiapkan diri untuk kematian, ya. Dia sudah berumur kepala 6, 67, 68, 69, dia sedang menyiapkan diri untuk kematian. Ada istilah pelawaning, mati dibuka, ya, dibuka pintu dari kematian. Dan salah satu pesanan di Ponorogo yang sangat menarik untuk generasi berikutnya adalah bahwa dia memesan bahwa dia akan dikuburkan, mau dikuburkan, bukan layon dikirim kembali kepada Jawa, tapi di sini di Makassar. Dia bilang kepada De Perez, Gubernur Jenderal Militer dan Sivil Celebes, bahwa dia mau dikuburkan di Makassar, dekat pusaran dari anak beliau yang mendahului beliau, itu adalah Radha Masar Kumo, ya, yang meninggal muda 14 tahun di Makassar secara mendadak, ya. Dan dia juga ada pikiran mengenai bagaimana dia punya keris pusaka Kanjeng Kiai Bondoyudo yang mau dihunus untuk membunuh jenderal. Bagaimana di Magelang, bagaimana kelak, apakah akan diwariskan kepada salah satu putra atau akan dimakamkan dengan jasad beliau di Makassar. Dan pesan dia kepada anaknya berikutnya, ya, kuburkan jasadku di Makassar, ya, di samping makam anak kedua saya, Raden Masar Kumo, di Kampung Melayu. Sertakan juga keris pusaka ageng kulo aku, Kanjeng Kiai Bondoyudo, hasil peleburan dari 3 pusaka, ya, dan dileburkan menjadi salah satu pusaka ageng, ya, sebagai tanda kepercayaan memimpin Jawa, ya. Meski keturunanku sudah 18 orang, ya, mereka harus memahami bahwa pusaka ini sebagai simbol penguasa tanah Jawa tidaklah mudah, tidak gampang diwariskan kepada generasi berikutnya. Tak seorang pun dari mereka boleh merasa cukup kuat secara batin untuk mengangkat tugas saya sebagai Ratu Adil atau sebagai pemimpin perang Sabil. Itu adalah tugas yang sudah sampun rampung, ya, sudah selesai. Saya tidak mau mendirikan satu dinasti politik, itu tidak yang saya incar. Lebih baik keris pusaka saya dikuburkan dengan jasad saya di Makassar. Dan wis sampun, ya, dharma saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai, dan saya akan menutup buku dari hidup saya dengan elok dan mulia.
Seperti pada awalnya saya menolak untuk ambil kekerasan kepada De Kock. Pada akhirnya, waktu saya menyiapkan diri untuk kematian saya sendiri, saya tidak mau mewariskan, saya tidak mau membangkitkan satu dinasti politik. Dinasti politik tidak penting, ya, tidak layak, tidak semestinya sekarang, ya. Wis sampun, tugas saya sudah selesai. Dan ini adalah sejarah yang akan memandang jasaku kelak. Dan ini adalah inti bahwa saya tidak mau mendirikan salah satu dinasti politik sebab saya menganggap bahwa tugas saya di bumi Indonesia ini sudah wis sampun, titik tamat. Tidak akan ada warisan yang berbentuk dinasti politik, sebab itu tidak layak sama sekali. Ini adalah alasan saya memerintah bahwa Kris Kanjeng Kiai Bondoyudo, Pusaka Ageng Kulo, dimakamkan di makam saya, dan pun makam saya di Makassar Nunjau kelak tidak akan menjadi tempat ziarah untuk hayalak umum, ya. Sebab menurutku Dharma wis dilakoni, sampun dilakoni. Tugas saya sudah saya emban dan sudah saya selesaikan dengan mulia. Dan ini satu lingkaran hidup yang sempurna, ya, yang tidak membutuhkan salah satu buntut berupa dinasti.